Halo sahabat tani, bertemu kembali di Farming Tips ID. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit pada tanaman padi yang sangat ditakuti oleh para petani ya, terutama para petani padi. Apalagi kalau bukan penyakit wareng ya sahabat tani. Ini merupakan salah satu momok untuk para petani-petani padi semuanya. Oke sahabat tani, penyakit wareng ini sering kita jumpai di lahan ya. Ciri-cirinya sangat mudah ditemui. Ciri-ciri tanaman yang terserang wareng, yang pertama, tanaman berubah warna menjadi coklat, kering atau gosong ya. Bahkan untuk penyerangan wareng yang sangat parah itu bisa langsung habis semuanya, seperti terbakar ya sahabat tani. Namun pada kasus-kasus tertentu, serangan-serangan yang masih sedikit itu akan membentuk spot-spot ya di tengah sawah. Spot-spot tertentu disitulah tempat wareng itu berada. Oke, untuk penyakit wareng ini biasanya yang sering menyerang merupakan wareng batang coklat atau WBC ya sahabat tani. Nah, wareng ini akan menghisap cairan pada tanaman padi, pada batang padi, sehingga tanaman atau batang padi itu akan mengering ya. Akan kelihatan kering dan gosong seperti terbakar karena cairan sudah nggak ada cairan lagi diserap oleh si wareng ini ya sahabat tani. Selain itu, penyakit wareng ini juga akan menyebarkan virus ya pada tanaman padi jika masih bertahan hidup itu ya. Virusnya yang pertama yaitu kerdil rumput dan yang kedua kerdil hamka. Oke sahabat tani, biasanya untuk wareng-wareng yang menyebarkan virus ini adalah wareng hijau ya, bukan wareng coklat ya. Nanti kita akan membahas lebih detail untuk kerdil rumput dan kerdil hampa ini ya sahabat tani. Untuk kali ini kita akan membahas tentang WBC atau wareng batang coklat. Oke sahabat tani, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu bagaimana sih cara mengatasi penyakit wareng. Oke, untuk yang pertama, tips yang pertamanya itu gunakanlah varietas tahan ya sahabat tani. Saat ini sudah ada varietas padi yang tahan penyakit terhadap wareng. Salah satu yang saya ketahui ya sahabat tani, ciri-ciri tanaman atau batang padi yang tidak disukai wareng itu adalah tanamannya yang berbulu ya sahabat tani. Karena nggak tahu lah gimana itu warengnya kenapa nggak mau. Nah, ini ada sudah beberapa varietas yang tahan terhadap serangan wareng. Yang kedua, sahabat tani bisa menggunakan predator alami ya, yaitu kumbang lembing. Namun untuk cara ini sangat susah dilakukan berhubung kita juga sering menyemprotkan insektisida di lahan, jadi mungkin kumbang lembingnya juga ikut mati ya sahabat tani karena penyemprotan insektisida. Oke, untuk tips yang ketiga yaitu sahabat tani harus melakukan penanaman secara serempak ya, harus dikoordinir oleh kelompok tani. Mungkin gimana agar caranya kita untuk melakukan penanaman serempak, karena dengan penanaman serempak kita akan meminimalisir dampak dari serangan wareng itu sendiri. Selanjutnya penyemprotan. Nah, ini adalah cara terakhir sahabat tani untuk melakukan penyemprotan insektisida. Beberapa insektisida yang kami rekomendasikan ya sahabat tani dengan bahan aktif nitenpiram, dimehipo, pimetrozin, dan yang terakhir yaitu triflumezopirim. Nah, itu beberapa insektisida yang kami rekomendasikan ya sahabat tani. Nah, terutama yang saat ini sangat bagus sekali yaitu dengan bahan aktif triflumezopirim ini bisa memproteksi tanaman padi kita dari serangan wareng kurang lebih ya sekitar 15 harian ya, atau lebih 20 hari gitu ya. Oke sahabat tani, seringkali kita mendapatkan masalah, sudah disemprot kok warengnya masih balik-balik lagi gitu ya sahabat tani ya. Itu sebenarnya kita yang salah apa warengnya yang terlalu banyak gitu ya. Oke, kita akan membagikan tips selanjutnya, itu bagaimana sih cara penyemprotan yang baik dan benar untuk mengatasi penyakit wareng ini. Oke, yang pertama ya sahabat tani, pastikan sebelum melakukan penyemprotan sawahnya itu diairi. Kenapa diairi? Karena wareng batang coklat itu ada di batang bagian bawah, sehingga apabila diairi warengnya itu akan naik ke atas, sehingga nanti akan mudah
saat kita melakukan penyemprotan ya. Oke, yang kedua cara penyemprotannya yaitu dengan volume tinggi sahabat tani. Oke, untuk wereng karena ada di bawah itu cukup sulit untuk penyemprotannya ya sahabat tani. Untuk penyemprotan volume tinggi ini yang dimaksud adalah merata ya sahabat tani. Terus yang ketiga, gunakanlah sprayer kabut. Jangan sprayer yang biasa itu ya, gunakan sprayer kalau ada yang sprayer kabut ya sahabat tani. Karena dengan sprayer kabut ini sebaran pestisidanya akan lebih rata sehingga tidak ada wereng yang tertinggal lagi. Oke, untuk yang keempat sahabat tani, cara penyemprotan yang benar yaitu, nah ini tergantung kondisi ya. Apabila tanaman padi masih kecil dan masih tidak terlalu rapat, kita bisa melakukan penyemprotan di atas tanaman atau pada daun ya sahabat tani. Namun jika tanaman sudah rapat, sahabat tani itu harus melakukan penyemprotan pada pangkal batang atau di bawah batang, jangan di atas daun ya sahabat tani. Karena wereng batang coklat itu ada di bawah bukan di atas. Jadi kita melakukan penyemprotannya di bawah batang. Nah, meskipun nanti kita habisnya pestisida cukup banyak, tapi efektivitasnya itu lebih tinggi daripada kita nanti nyemprot di atas tapi masih tersisa di bagian bawah itu ya sahabat tani. Oke, yang selanjutnya yang kelima, jangan lupa melakukan penyemprotan massal atau serempak ya sahabat tani dalam satu lahan. Karena apabila nanti di lahan kita sudah disemprot, terus di sebelah itu belum disemprot ya, itu bisa jadi nanti setelah di punya kita mati, dari sebelah juga pindah ke lahan kita ya, seperti itu. Sehingga perlu koordinasi untuk melakukan pembasmian hama wereng ini, karena hama wereng ini sangat sulit untuk ditangani apabila kita tidak melakukan penyemprotan secara tepat dan serempak. Baik sahabat tani, sekian dulu informasi yang dapat kami berikan untuk mengatasi penyakit wereng. Semoga bermanfaat untuk petani muda semua. Jangan lupa klik subscribe dan dukung channel ini agar kami tetap semangat untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih.